Ini apa? Kitabnya mungkin. Tapi lihat dulu. Hehehe. Astagfirullahaladzim. Ah, Apa nih? ya ampun. Astagfirullah jabang bayi. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Pelan-pelan dulu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Jabang bayi. Punten, maaf. Punten. Tadi dulu maaf, Dede, maaf. Tenang. Iya, saya tenang dulu. Maaf, Pak. Ini siapa? Ini manusia atau bukan? Punten. Maaf. Jangan, tenang. Slow. Maaf. Kami tidak mau mengganggu. Tidak akan mengganggu. Maaf. Astagfirullahaladzim. Ini manusia atau bukan? Monster apa ini ya? Coba. Tapi tubuhnya kayak manusia biasa. Tapi mukanya ini loh. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Maaf. Ini siapa? Kenal dulu, perkenalkan dulu. Nama saya Tarto. Punten. Kami hanya ingin... Iya, Ki. Tenang dulu. Saya ingin bicara sebentar. Tenang dulu. Sepertinya dia tuh galak banget loh. Jangan saya ini seperti ini. Aduh. Tonjok aja ini ya. Lari. Tapi binatang apa tadi sih? Binatang. Kayak binatang loh maksudnya. Astagfirullahaladzim. Sampai basah tenar ini. Aduh. Tapi ini masih ada nih. Ini. Oh iya. Punten. Loh, Kak. Bapaknya apa ya? Ini hampir sama wujudnya teman, beda gini nih. Tadi dulu. Takut tadi ngamuk lagi tadi. Oh iya. Mana? Kalau begitu, saya lari dulu ini ya. Jangan dulu. Punten, Mbak. Maaf bukan maksudnya apa-apa tadi. Gini. Bapak tahu bahasa saya. Bisa dengar suara saya. Dia cek baik. Maaf. Begini. Maksud kami ke sini itu untuk mencari pengalaman tadi maksudnya. Yang kedua, cuma pengen tahu aja. Katanya di sini disimpan kitab-kitab leluhur kuno. Maksudnya kami cuma pengen tahu saja. Kayaknya dia tuh nggak marah deh. Marah. Kok wujudnya kayak gitu bisa nih ya? Hah? Kemana tadi? Hitam ini ya. Baik. Apapun yang kita alami, kita harus terobos dulu ya. Tenang saja, nggak apa-apa. Tapi tadi dong bertambah tadi loh. Tuh yang orang kayak ini ya. Nggak tahu tuh wujudnya kayak binatang kayak gitu loh. Tenang. Mungkin ini penjaga kitabnya. Mereka jadi disuruh untuk menjaga mungkin. Udah yuk, cari lagi yuk. Kalau dimakan setan, bagaimana ini ya? Nggak mungkin deh. Bedo yang orang ini ya. Enggak. Tadi dulu, ini mentok apa ya? Kayak ini ya, kayak. Kayak mentok apa ruangan khusus ini? Oke, tadi dulu. Tapi di situ ada lagi ya. Mana? Oh, ini ya. Oh, berarti ini nih, yuk, kesana aja yuk. Kayak ini. Mana ini? Ini loh. Mana? Oh, itu. Oke, yuk sana aja yuk. Assalamualaikum. Oh, bener nih. Oh, ya deh. Ini kayaknya tuh. Itu kotaknya ini. Kotak harta karun. Kotak kitabnya mungkin itu. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Itu ada yang jiplong, siapa itu? Ada apa? Tuh, Jiplong. itu. Tapi mukanya kayak Semar. Iya ya. Tuh kan. Mukanya kayak sosok Semar. Semar pada buntutnya. Mbak ada. Itu ya. Aduh. Sini. Assalamualaikum.
Punten. Nih, ini yang persis banget sama Redi kan nih. Ini, Oh iya, iya. apakah ini masih hidup? Ataukah di balik batu ini ada kitabnya gitu maksudnya? Aduh, tenang dulu. Assalamualaikum. Ini banyak banget kelelawarnya di sini. Tuh, Iya. tuh, ini mungkin ruangan khusus nih. Tuh. Assalamualaikum. Eh, Punten. Apakah ada orang di sana? Ataukah ini hanya... halusinasi Iya. atau hanya transmisasi? Assalamualaikum. Kampretnya masuk terlalu ini ya. Wih, Hei, tadi dulu. mana? Kayak ada yang Gemet-gemet. gerak-gerak. Ya. Ya. Sini, tuh. Ada ruangan-ruangan ke sini. Assalamualaikum. Ini kayak orang bukan? Ini nih. Ini juga mirip orang. Hitam legam. Ya kan? Kayak orang mematung. Tapi kadang kayak... Orang ini jangan. Ya iya, nih. Ya kan? Apakah ini benar-benar orang mematung atau apa? Hah? Tadi Orang apa ini jangan? ya nggak tahu nih. Kan persis banget orang tadi kayak semar tadi ya. Nah ini kayak tapi napas saya sesak nih. Kayak berhenti. Napas saya Saya juga merinding ini ya. Wah, bahaya ini ya. Enggak, tadi saya rasa kayak ada yang megang saya. Kayak si napas seseknya apa? Sesak napas seolah-olah kayak kaki saya ada yang megang-megang. Aduh. Apakah ini mungkin? Wah, tuh kan nakal ini ya. Tenang dulu. Kita ikuti aja ceritanya ya. Mungkin harus mengalami seperti ini. Yuk. Assalamualaikum. Oh, bapak ini ya. Gak apa-apa. Kita jangan mundur. Kita jangan mundur sebelum selesai misinya. Yuk. Enggak mundur, ada genteng tadi ini ya. Iya. Assalamualaikum. Punten. Di mana ini? Nyasar mana? Ke sini. Wah, Nah, nggak bisa keluar. Tolong ini ya. tenang aja. Kita pasti ada apa namanya ruangan khusus nih, di bagian mana nih? Aduh. Assalamualaikum. Apakah mungkin ke sana gitu? Nih, perhatikan nih. Semakin dalam, mungkin di apa perut bumi gitu mungkin di bagian terdalam. Yuk masuk aja yuk. Aduh. Assalamualaikum. Punten. Aduh. Ini ada ruangan lagi nih. Ada ruang lagi. Iya. Yuk. Iya. Nanti kita nggak bisa pulang nih. Dalam banget. Aduh, nih. Ada ruangan lagi di sini. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Cepat di sini. Ini ada ruangan lagi nih kan? Iya. Banyak ruangan-ruangan kosong di sini. Tapi kita nggak tahu jalan pulangnya nanti. Lupa. Nyasar ini ya. Ya iya. Ish. Itu. Tuh kan. Tadi dulu. Siapkan mentalnya. Pentungan ini ya. Tenang dulu. Siapkan mentalnya. Assalamualaikum. Serang. Tangan dulu. Aduh. Yuk. Kita tenang dulu. Sekarang tiba saatnya kita untuk bisa melawan. Yaitu melawan rasa takut.
Jangan kita diem-diem baik, mulai sekarang yuk. Kalau memang tidak bisa diajak komunikasi, bagaimana caranya kita harus melawan. Kalau dia menyerang maksudnya, yuk. Assalamualaikum. Punten. Itu loh. Ini kayak ganas banget. Iya, iya. Sebentar dulu. Kita satukan dimensi. Supaya kita tidak diserang, kita betul-betul bisa menyelaraskan keadaan di sini. Jangan kita egois. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Kita nyambung. Dia tahu bahasa kita. Mohon maaf, Mbak, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan dan semua teman-teman di sini. Iya. Mbak, gini. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Iya. Begini, Mbak. Maksud kami ke sini itu lagi dalam perjalanan pikir jalan. Dari maksudnya mengkaji dari apa-apa yang kita alami. Selain itu, kami mendapatkan cerita dari beberapa orang tentang keberadaan kitab yang disimpan di sini, yaitu kitab leluhur yang isinya tentang kejayaan atau kesuksesan daripada Nusantara dan juga kejayaan seluruh rakyatnya gitu maksudnya. Kita belum bisa menerima katanya. Begini, Mbak, justru saya kepengen sinau ngang suka weruh. Apakah bisa seorang saya yang seperti ini maksudnya bisa memiliki kitab itu? Apakah betul adanya tinggal atau disimpan di sini? Hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa membaca ini dan memiliki ini. Gini, Mbak, maaf, Mbak, bukan maksud saya kami itu apa namanya ini begitu ngotot, akan tetapi karena rasa penasaran kami, Mbak. Kitabnya di sini bener ya? Bolehkah saya melihatnya, Mbak? Hanya melihat saja, Mbak, supaya tidak menjadi penasaran buat kami. Iya. Oh, nggih, nggih. Tadi saya ketika masuk, saya itu dihadang oleh beliau ini, siapa ini namanya ini. Dan ada temannya lagi, satu lagi. Ini petunjuknya. Memang harus melalui ini. Nah, terus inti kitabnya kita sudah tahu tadi. Tadi dulu, Mbak. Mohon diberikan pencerahan kepada kami supaya kami betul-betul bisa berpikir lebih jernih dan tahu. Iya, iya. Nggih, nggih. Tadi ketika kita melewati dihadang oleh ini adalah termasuk petunjuk juga. Kita harus bisa melawan setan dalam diri kita, yaitu ego, ya, merasa paling pinter, merasa paling benar, ataupun rasa-rasa lain itu, bahwa untuk bisa melawan itu. Terus, Mbak, supaya kami gampang lagi, apa adakah di ruangan khusus maksudnya kitab itu? Ada di sini. Di mana, Mbak?
berarti tidak mewujud ada dalam diri setiap manusia. Bisa dijabarkan, Mbah? Nggih. Nggih. Oh, luar biasa. Ini sangat mengena, saya baru tahu ini ya. Setelah saya kaji, digali, ternyata betul-betul ketemu intinya. Ini teman-teman. Ternyata betul ada kitab dari leluhur kita yang disimpan di sini. Akan tetapi tertutup oleh kotoran-kotoran sehingga menghitam seperti ini nih. Ya. Tetapi ini adalah sebuah pemaknaan jagat besarnya yang ada dalam diri kita juga ada. Jagat kecil di sini yang tertutup oleh kotoran dalam diri kita. Ya sebab sampai menghitam kita. Nah ini apa? Kitab kejayaan kesuksesan yang dimaksud oleh leluhur kita ya diberikan contoh pada masa membangun Candi Prambanan. Ketika membangun candi-candi yang lain dan juga ada di Jawa Barat itu ada perahu itu Tangkuban Perahu, itu kisah legenda yang diceritakan itu adalah sebuah makna kias ya. Kisah cerita dongeng itu adalah sebuah makna kiasan juga. Terbentuknya Candi Prambanan dalam satu malam itu contohnya ya. Itu terjadi karena apa? Karena ada energi cinta sehingga energi cinta itu mau nggak mau membentuk sebuah candi dalam satu malam. Nah, ini erang-erangnya kita pun harus bisa. Ketika kita bisa mengeluarkan energi cinta dalam diri kita. Ini maksud global. Arti global itu cinta kepada sesama. Ya, bukan hanya cinta kepada satu pasangan, tapi kita harus bisa memberikan cinta kepada sesama. Setelah itu kemudahan-kemudahan akan didapat. Ya, apapun itu, ayo bangkitkan energi cintanya dulu. Dan kejayaan pasti mewujud. Ketika berangan-angan bercita-cita apapun, ketika kita bisa mengeluarkan energi cintanya, wujud. Ini terjadi kitab dalam diri kita, ya. Energi kita sendiri, bukan dari mana-mana. Kita sendiri yang power, yang semangat, yakin dengan cinta ini. Saya bisa. Nah, pasti wujud. Ini arti global. Silakan yang kalian kepingin sesuatu apapun, ada energi cinta, ya sehingga semangat, sehingga mewujud. Jadi begitu artinya ya, Bang, ya. Baik. Jadi saya lebih tahu nih, Mbak. Jadi semua ini adalah sebuah makna erang-erang. Makna kiasan, makna siloka, makna sanepa. Jadi bukan di dalam gua ini, tapi tersimpan dalam gua kita sendiri. Warisan leluhur itu. Jadi gua, ini teman-teman, gua dalam diri itu saya jelaskan lagi, ya. Jadi pengertiannya adalah ruang kosong, ya. Ruang kosong, tempat suci dalam diri kita itu ada namanya gua cinta ya. Makanya ayo bangkitkan cintanya. Kita menebarkan cinta kepada sesama dan setelah itu segala kemudahan akan didapat oleh kita. Ini rahasia kejayaan Nusantara kita adalah dengan cinta ini. Ayo kita bangkitkan lagi kejayaan kita Nusantara supaya tidak diejek, dikecilkan oleh bangsa lain. Yuk kita bangkit. Insya Allah kalian juga akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berkelimpahan. Gibah, matur sangat bah, insya Allah. Saya bisa mengkaji ini, mudah-mudahan juga saya bisa lebih dalam lagi dalam mengartikannya. Gih. Baik. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Dapat kula pangapunten, nggih. Mugi-mugi kula sakonco saged nerusaken cita-cita luhur. Cita-cita dari leluhur kita sehingga bisa bangkit lagi, bangkit kesadarannya, bangkit kejayaannya, dan rakyat kita seluruhnya akan menjadi orang-orang yang makmur jibar-jibur. Nggih. Assalamualaikum. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa ketemu kitabnya. Kitab yang tidak berwujud tetapi sudah dijabarkan di sini, ternyata dicari kemana-mana tidak ada, ternyata ada dalam gua dalam diri ini.
ya. Jadi ternyata sudah ketemu kitabnya, mari kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah pola lama kita, sehingga kita bangkit kesadarannya, kita semakin makmur. Ya, yuk. Lewat mana nih? Oh, ya lupa jalannya gini. Waduh, itu tuh. Keren banget mukanya nih, Jak. Kirain tadi tumpukan apa ini, Jak? Ternyata kitab dalam diri ini, Jak. Ya iya, Wah, udah pinter kayak ini, Jak. pinter nih kameramen. Ini luar biasa. Jadi banyak apa namanya itu ilmu-ilmu leluhur kita yang selama ini tertimbun, tertutup. Ternyata nggak jauh-jauh, bukan hanya di dalam goa, tetapi ada dalam diri kita. Yang sejati malah justru di sini, ya. Apa ilmu dari leluhur kita yang diwariskan ke kita, akan tetapi tertumbun, tertumpuk-tumpuk oleh pemahaman-pemahaman baru, bahkan oleh racun-racun yang menumbuk di sini. Untuk itu mari kita buka, kita bedah, buka kitabnya, kita baca. Ternyata intinya adalah kita bisa menebarkan cinta terhadap sesama, maka dunia pun akan berubah. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang saya maksud, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur dan berkelimpahan, dan kalian akan menjadi orang-orang yang disayang banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cipar-cipur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.